Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Dwi Hari Saputra dengan nomor NPM 19 11 315. Saya berasal dari Prodi Perbankan Syariah B semester 2. Di sini saya akan menjawab soal-soal dari Bapak Habib Sultan dengan cara lisan direkam video. Oke, langsung saja kita ke soal pertama, yaitu sebutkan dan jelaskan kriteria hukum Islam. Hukum Islam adalah hukum yang berwatak, yang mempunyai karakteristik yang berbeda dengan ilmu hukum lainnya. Karakter tersebut merupakan ketentuan-ketentuan yang tidak berubah-ubah, yaitu di mana hukum Islam bersifat takamul, sempurna, wasatiyah, seimbang, harmonis, harakah, bergerak dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Al-Quran memperkenalkan satu konsepsi hukum yang bersifat integral. Di dalamnya terpadu antara sunnatullah dengan sunnah, sebagaimana terpadu antara akidah dan moral. Terpadunya dengan hukum Islam, rumusan yang diajarkan Al-Quran dengan sifatnya yang demikian, maka hukum Islam memiliki kekuatan sendiri yang tidak tergantung pada adanya sesuatu kekuatan sebagai kekuatan pemaksa dari luar hukum tersebut. Di sini saya akan menyebutkan kriteria hukum Islam. Yang pertama, takamul, sempurna. Syariat Islam diturunkan dalam bentuk yang umum dan garis besar permasalahan. Oleh karena itu, hukum-hukum bersifat tetap, tidak berubah-ubah. Lantaran berubahnya masa dari berlainnya tempat, untuk hukum-hukum yang lebih rinci, syariat Islam hanya menetapkan kaidah dan berikan patokan umum. Penjelasan dan rinciannya diserahkan pada ijtihad pemuka masyarakat. Menurut Muhammad Hasbi As-Siddiqi, salah satu ciri hukum Islam adalah takamul, yaitu lengkap, sempurna, dan bulat. Berkumpul padanya aneka pandangan hidup. Menurut hukum Islam, menghimpun segala sudut dan segi yang berbeda-beda di dalam suatu kesatuan. Karenanya hukum Islam tidak menghendaki adanya pertentangan antara ushul dengan furu', tetapi satu sama lain saling melengkapi, kuat menguatkan satu sama lain. Yang kedua, elastis. Hukum Islam juga bersifat elastis, yaitu lentur, luwes, yang meliputi segala bidang dan lapangan kehidupan manusia. Hukum Islam memperhatikan berbagai segi kehidupan, baik bidang muamalah, ibadah, jinayah, dan lain-lain. Meskipun demikian, ia tidak memiliki dogma yang kaku, keras, dan memaksa. Hukum Islam hanya memberikan kaidah-kaidah dijalankan oleh umat manusia. Yang ketiga, universal dan dinamis. Ajaran Islam bersifat universal. Ia meliputi seluruh alam tanpa adanya batas. Tidak dibatasi pada daerah tertentu seperti ruang lingkup. Ajaran Nabi sebelumnya berlaku bagi orang Arab dan orang ajam non-Arab. Universalitas hukum Islam ini sesuai dengan pemilik hukum itu sendiri, yang kekuasaan tidak terbatas. 4. Sistematis. Arti dari pernyataan bahwa hukum Islam itu bersifat sistematis adalah bahwa hukum Islam itu mencerminkan sejumlah doktrin yang bertalian secara logis, saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Contohnya yaitu perintah sholat dalam Al-Quran
senantiasa diiringi dengan perintah zakat, dan berulang-ulang Allah berfirman, maka dan minumlah kamu tetapi jangan berlebihan. Dalam hal lain, pahami bahwa hukum Islam melarang seseorang hanya memualahkan dengan Allah dan melupakan dunia. Manusia diperintahkan mencari rezeki, tetapi hukum Islam melarang sifat perihal dan kolonial ketika mencari rezeki tersebut. Yang kelima, hukum Islam bersifat ta'akuli dan ta'abudi. Sebagaimana dipahami bahwa syarat Islam lingkup bidang muamalah dan bidang ibadah. Dalam bidang ibadah terkandung nilai-nilai ta'abudi ghairu ma kullah al-ma'ana. Artinya manusia tidak boleh beribadah kecuali dengan apa yang telah disyariatkan dalam bidang ini. Tidak ada pintu ijtihad bagi umat manusia, sedangkan bidang muamalah di dalamnya terkandung nilai-nilai ta'akuli ma'akullahu ta'akulah al-ma'ana. Artinya umat Islam dituntut untuk berijtihad guna membumikan ketentuan-ketentuan syariat tersebut. Oke, langsung pindah ke pertanyaan kedua. Soal kedua, apa yang dimaksud dengan syariah dan fikih? Oke, syariah menurut istilah adalah teks suci yang diturunkan Allah kepada Rasulullah, baik Al-Quran maupun As-Sunnah, yang mana Sunnah sendiri adalah terjemahan, penjabaran, implementasi dari praktik dari Al-Quran. Adapun pengertian fikih menurut bahasa diambil dari kata al-fikhu, artinya pemahaman, al-fahmu. Menurut istilah, fikih Islam adalah hasil konsultasi dari pemahaman para ulama fikih atas naskah suci Al-Quran dan Al-Hadis. Adalah sebuah kesalahan ilmiah mencampur adukan atau tidak membedakan antara syariah dan fikih, karena syariah itu mashumah atas tidak bisa salah, semua isinya adalah kebenaran yang harus kita imani secara utuh, dilakukan secara semua isinya adalah kebaikan dan maslahatan manusia di dunia dan kelak di akhirat. Sedangkan fikih sendiri adalah hasil ciptaan karya para ulama. Fikih berdasarkan pemahaman, kajian, dan telaah mereka terhadap syariah menggunakan metode dan alat yang dibenarkan. Syariah sifatnya sangat relatif, bisa berubah-ubah atau bergeser-geser. Karenanya wajar kalau ada perbedaan pendapat di antara ulama dalam satu masalah yang sama. Setinggi apapun derajat dan keilmuan mereka, masih tetap saja mereka manusia yang bisa benar dan bisa keliru. Hal ini tidak berarti kalau fikih itu tidak ada harganya dan tidak besar nilainya. Bukan demikian. Disinilah yang kita maksud bahwa fikih tidak memiliki qodasah atau kesakralan sebagaimana syariah. Ini menganggap istilah syariah dan syariat lebih populer. Fakultas syariah, bank syariah, dan hijab syar'i. Karena istilah syariat dirasa dan dianggap lebih tinggi dibandingkan fikih. Syariah adalah istilah yang nilainya lebih tinggi dibandingkan fikih. Bahkan istilah itu sendiri Allah firmankan, summa ja'alanaka ali syari'ata minal amri fattabi'u. Kemudian aku jadikan kamu berada di atas syariat, peraturan atau jalan yang merupakan bagian dari agama, maka ikutilah syariat itu.
Al-Jasiyah ayat 18. Oke, berlanjut langsung ke soal nomor 3. Jelaskan yang dimaksud qiyas dan masalah mursalah serta berikan contohnya. Qiyas menurut ulama ushul dan menerangkan sesuatu yang tidak ada nasnya dalam Al-Quran dan hadis dengan cara membandingkan dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nas. Mereka juga membuat definisi lain. Qiyas adalah menyamakan sesuatu yang tidak ada nas hukumnya dengan sesuatu yang ada nas hukumnya karena adanya persamaan ilat atau hukum. Dengan demikian, qiyas itu menerapkan hukum analogi terhadap hukum sesuatu yang serupa karena prinsip persamaan ilat akan melahirkan hukum yang sama pula. Contohnya, umpama hukum meminum khamr. Nas hukumnya telah dijelaskan dalam Al-Quran yaitu hukumnya haram. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berpahala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." Haramnya meminum khamar berdasarkan ilat hukumnya adalah memabukkan. Maka setiap minuman yang didapat di dalamnya ilat sama dengan khamar di dalam hukumnya, maka minuman tersebut adalah haram. Terus mursalah dan maslahah, yaitu dimaksud dengan maslahah berasal ialah maslahat yang secara eksplisit tidak ada satu dalil pun yang mengakuinya ataupun menolaknya. Maslahat ini merupakan maslahat yang sejalan dengan tujuan syara yang dapat dijadikan dasar pijakan dan mewujudkan kebaikan yang dihajatkan oleh manusia serta terhindar dari kemudaratan karena tidak ditemukan variabel yang menolak ataupun mengakuinya. Maka para ulama berselisih pendapat mengenai kebolehannya dijadikan ilat hukum. Kalangan Malakiyah menyebut maslahah mursalah. Imam Al-Ghazali menyebutkan istilah para pakar ushul fikih menyebutkan al-mursal, al-mu'alim. Sebagai ulama menyebutkannya al-istidlal, al-mursal. Sementara Imam Haramain dan Ibnu al-Sam'ain memutlakannya dengan istidlal saja. Golongan yang mengakui kehujahan masalah mursalah dalam pembentukan Islam telah menyaratkan sejumlah syarat tertentu yang dipenuhi sehingga maslahah tidak bercampur dengan hawa nafsu, tujuan, dan keinginan yang merusakkan manusia dan agama. Sehingga seseorang tidak menjadikan keinginannya sebagai ilhamnya dan menjadikannya syahwatnya sebagaimana syariatnya. Syarat itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, masalah itu harus hakikat hukum dugaan ahlul hilal. Yang kedua, masalah harus bersifat umum dan menyeluruh, tidak khusus untuk orang tertentu. Yang ketiga, masalah itu harus sejalan dengan tujuan hukum-hukum yang dituju oleh syar'i. Masalah tersebut harus dari jenis masalah yang telah didatangkan oleh syar'i. Ya, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, saya memohon ampun kepada Allah dan meminta maaf kepada semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.